Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahat Daniel Ramadan dengan NPM 247830029 dari kelas TPL 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu VTP. Nah, VTP itu seperti sebuah induk gitu. Misal kita membuat satu switch. Nah, satu router, satu switch. Lalu switch itu mempunyai 4 switch. Nah, kita buat nih salah satu switchnya itu sebagai kepalanya gitu. Jadi, VTP itu seperti kita dari switch 1 itu bisa menjadi 3, seperti untuk dibagi untuk switch 2, 3, dan 4. Nah, saya akan langsung mempraktekkan VTP. Pertama kita buat dulu router. Bukan router ini, salah, maaf. Oke. Nah, ini 2811. Kemudian kita switch. Itu kita bikin ada 1, kita kontrol 2, 3, 4. Oke. Di sini ada 4 switch dan 1 router. Ini kita ganti namanya RS1. Lalu di sini SW1. Di sini. Lalu di sini SW2. Di sini SW3. Di sini SW4. Oke. Ini sudah terganti namanya. Kemudian kita tambahkan beberapa PC. Nah, di sini saya akan sambil melihat video tutorialnya untuk langsung dipraktekkan di sini. Nah, di sini awalan kita buat dulu PC. Nah, kita kontrol, kita lepas, lalu di sini kita buat ada 2 PC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan PC-nya nanti lebih dari seperti ini. Nah, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi nanti kita akan punya 13, 14, 19. banyak VLAN. Dimana kalau misal VLAN-nya cuma sedikit, Ntar di sini lalu tambahkan lagi. biasanya VTP jarang digunakan. Tapi kalau VLAN-nya banyak, VTP nanti akan sangat membantu. Oke, seperti ini. Oke, saya rasa cukup seperti ini saja. Tambahkan lagi. Kemudian kita coba desain VLAN-nya. Jadi kita coba bikin kotak-kotak. Di sini kita pilih
kemudian ini Nah, di sini kita buat seperti pengelompokannya. misal filenya seperti ini. Kita total Oke. punya. Lalu kita beri dia fill color. Nah, ini misal kita kasih warna hijau, kemudian biru, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Dan 1, 2, 3. kemudian di sini kita sambungkan dulu dari router. Oke, dari sini kita sambungkan dari sini ke sini, panel 1, kemudian dari sini ke sini ke sini, dan sini ke sini. Oke. 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 VLAN. Atau mungkin saya pengen tambahkan satu VLAN lagi di switch yang tengah. Jadi saya coba tambahkan 2 PC lagi di sini. Oke, seperti ini. Kita hubungkan juga ini ke switch yang tengah. Oke, di sini kita tambahkan lagi 2 PC. Oke. Oh maaf, nanti hubungannya nanti aja. Di sini kita kasih kotak dulu aja. Kasih kotak lagi dengan warna yang sangat berbeda. Oke. Misal warnanya ungu. Oke, seperti ini kurang lebih. Jadi di sini kita punya 8 VLAN ya. Sekarang semua PC kita akan hubungkan ke switch masing-masing. Jadi di sini kita masukkan kabel. Ini masuk ke switch 2. Oke, seperti ini. Nah, terus kita hubungkan sesuai kabel seperti ini ke sini, ini, kemudian ini sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini juga switch 2. Kemudian ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ini ke switch 3. Oke. Ini juga ke switch 3. Oke. Ini ke switch 3. Oke, terakhir ini ke switch 4 semua ya. Oke. 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 Sekarang ke switch 4.
Oke, selesai. Biar kelihatan turut 3. Nah, teman-teman, Sudah. Kemudian kita lanjut. karena kekecilan dengan 4 switch ya. Kita mulai dari yang tengah. Ini VLAN di sini misal VLAN 30. Nah, kita kasih Selanjutnya yang di sini nama. katakanlah ini VLAN 60. Oke. Nah, kita kasih nama untuk VLAN-VLAN-nya. Di sini tuh VLAN 10. Kemudian di sini VLAN 20. Dan di sini VLAN 30. Di sini VLAN 40. VLAN 50. VLAN 60. Sini VLAN 70. VLAN 80. Oke. Terus yang terakhir ini VLAN 70 network ini. Nanti kita buatnya di switch 1. Nah, untuk VTP itu ini. Nah, dari router ini akan ke sini. Nah, dari satu switch itu bisa terhubung dengan 3 switch, dan dari satu ini doang itu bisa mengirimkan pesan kepada seluruh komputer yang ada. Jadi kita hanya dari sini ini bakal otomatis ngedetect atau ngebuat gitu apa yang kita rancang di sini. Adapun di switch 2, 3, dan 4 itu nanti VLAN-nya akan terbuat secara otomatis. Nah, di sini langsung saja kita konfigurasikan VTP-nya terlebih dahulu. Di switch 1 kita enable conft, kita konfigurasikan VTP-nya menjadi server. Jadi VTP Di sini kita enable conft mode server, kemudian lalu kita VTP mode server. VTP domainnya apa? Bebas. Misal di sini saya mau setting domainnya menjadi akun course. Kemudian terakhir kita kasih nama VTP domain passwordnya juga, jadi VTP password 123. Nah, untuk password juga VTP password password 123 misal. Nah, untuk domain dan password teman-teman bebas ya mau config apapun. Yang penting nanti di semua switch domain dan passwordnya itu harus sama. Oke, lanjut di switch 2, ini kita akan konfigurasikan sebagai VTP client. Jadi enable. Oke, ini berarti sudah 123 sama. Nah, untuk domain dan password teman-teman bebas ya mau ini kita akan konfigurasi. Oke. Dan kita kemudian lanjut ke switch kedua. Switch kedua kita ke CLI, kemudian n conft. Nah, di sini kita buat VTP. Sebagai kemudian. Nah, di sini kita buat dulu VTP mode client. Nah, soalnya kan di switch 1 itu dia modenya mode server. Sekarang dia modenya mode client. Dan VTP. Nah, terus kita enter.
Terus kita kasih nama kita tadi VTP domain Reinhardt. Nah, udah. Terus kita pasang VTP password 123. Passwordnya adalah 123. Oke, switch 2 selesai. Lanjut ke switch 3. Enable conft VTP, modenya adalah client. Domainnya harus sama ya. Tadi Aguna Course. Kemudian passwordnya 123. Nah, kita samain semua ke semua si switch ini. Nah, di sini kita enable, kemudian conft. Nah, di sini kita VTP mode client. Nah, di sini sudah terbentuk, lalu VTP password. Terakhir di switch-nya harus sama ya. Tadi Aguna Course. Nah, kemudian kita masukkan VTP domain Reinhardt, sudah, baru VTP password 123. Oke, sudah. Kemudian ke switch 4 kita end, lalu kita conft. Nah, di sini kita masukkan lagi nih untuk VTP-nya, VTP mode client. Terus VTP domain Reinhardt, lalu VTP password 123. Oke, sudah semua. Lanjut. Kemudian passwordnya 123. Terakhir di switch 4. Di VTP, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa kalau mau menerapkan VTP, kita harus konfigurasi interface terangnya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi kita terhubung ke 03. Di sini interface. Nah, kita untuk di switch 1 yang ini. Nah, range FA02 sampai 4. langsung int range FA 0 itu 2 sampai 4. Kita samain seperti yang ada di Syscoin ini, 2 sampai 4. Switch. Kemudian switch Port mode terang. Switch port mode terang. Nah, selanjutnya di bagian switch 2, 3, 4, di sini kita tidak perlu konfigurasi terang ya sebenarnya. Nah, karena kita
VTPI, jadi terang itu nggak perlu untuk ketiga ini, jadi hanya cukup satu ini saja. Kalau nggak percaya, kita memiliki untuk 50, 60. Jadi biarin aja nggak. Di sini kita bikin VLAN terang sudah. Selanjutnya kita hanya perlu membuat VLAN. Jadi kita bikin VLAN-nya di switch 1. Di sini kita bikin VLAN 10 dulu. Saya nggak akan kasih nama, karena kalau kasih nama kayaknya akan ribet, harus menentukan 8 nama. Jadi biarin aja, nggak perlu nama, nggak apa-apa. Langsung kita set VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, 60, 70, dan terakhir 80. Kita exit, do show VLAN brief. Perhatikan di sini kita sudah punya VLAN. Di sini apa? .70 dan terakhir 80. Kemudian kita exit. Kita exit, do show VLAN brief. Perhatikan di sini do show VLAN brief. Nah, di situ ada 5. 5 itu kita anggap aja 50, jadi di sini kita sudah punya VLAN 10, 20, 30, 40, sampai juga sudah punya 10, dan terakhir di switch 4, di switch 3, do show VLAN 10, 20, 30, 40, sampai 80. Selanjutnya kita bisa cek juga di switch 2, do show VLAN brief. nah ini di switch 2 do show VLAN brief, harusnya ada sama. Nah, itu dia sama, karena hanya cukup satu ini, dia sudah otomatis terbuat. Perhatikan di sini kita ada interface untuk saat ini semua. Di server. Coba lihat. Jadi untuk saat ini semua interface itu masih masuk ke VLAN 1. Satu hal lagi ya, interface-nya itu tetap perlu dilakukan. Masukkan nama per aja. Ini FA02, FA2 sampai 3. Kemudian kita ke switch 2. Switch 2 itu INT RAM. Nah, ini harusnya nggak punya saya, itu sama yang kayak di video FA-nya. Nah, ini FA03, di sini FA02. FA02 sampai 3, seperti ini harusnya. Yap. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 40. Oke, lanjut untuk VLAN 50, kita cek dulu, switch port, akses, VLAN 40. Aduh. Oke. Switch port, akses. Nah, VLAN 40. Oke, lanjut untuk VLAN 50, kita cek dulu. Ini adalah FA05,
kemudian ini adalah FA04. Jadi FA04 sampai 5 akan masuk ke VLAN 50. Interface range FA04 sampai 5. int range FA 040 4 sampai 5. 5 switch port mode akses switch port akses VLAN 50. Lanjut untuk VLAN 60, ini adalah FA07 dan ini adalah FA06. Jadi FA06 sampai 7. VLAN 5. Ya. Oke. Lanjut untuk VLAN 60, ini adalah FA07 dan ini adalah FA06. Jadi FA06 sampai 7 akan masuk ke VLAN 60. Interface range FA06 sampai 7, switch port mode akses switch port akses VLAN 60. Oke, lanjutnya di sini untuk switch 2 kita hanya perlu konfigurasi lagi untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Kita cek dulu interface-nya. Ini FA08 dan ini adalah FA09. Jadi FA08 sampai 9 akan masuk ke VLAN 10. Interface range FA08 sampai 9, switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Oke. Terakhir untuk VLAN 20, ini adalah FA010 dan ini FA011. Jadi interface range FA010 sampai 11, switch port mode akses Ini switch port mode akses switch port akses VLAN 20. switch port akses VLAN 20. Oke, kita sudah selesai di switch 2. Sekarang kita bisa coba cek dulu do show VLAN brief. Nah, perhatikan di sini di masing-masing VLAN kita sudah punya interface-nya. Oke, kita cek dulu di sini untuk switch ini. Kita exit dulu. Do show VLAN brief. Nah, di sini udah ada untuk 50 ini 5 ini kita anggap 50, 10, 20, 50, 10, 20 karena 30 itu nggak ada di switch 2, jadi dilengkap langsung ke 40, 60. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, kita tidak punya 30, 70 dan ada di switch 4. Oke, jadi sampai dulu. Ini adalah FA02 ya, yang ada di switch. Jadi itu adalah FA02. Kemudian ini adalah FA03. Jadi FA02 sampai 3 di switch 3 itu akan masuk ke VLAN 10. Interface range FA02 sampai 3, switch port mode akses switch port akses VLAN 10.
Lanjut VLAN 20. Ini adalah FA04 dan ini adalah FA05. Jadi FA04 sampai 5 akan masuk ke VLAN 20. Interface range FA04 sampai 5, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20. Terakhir untuk VLAN 30, ini adalah FA06 dan ini adalah FA07. Jadi FA06 sampai 7 akan masuk VLAN terakhir 04 sampai 5, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20. VLAN-nya 20. Oh, switch port akses VLAN 20. Oke. Terakhir untuk VLAN 30, ini adalah FA06 dan ini adalah FA07. Jadi FA06 sampai 7 akan masuk VLAN 30. Interface range FA06 sampai 7, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 30. Oke, kita bisa coba cek dulu. Do show VLAN brief. Kita perbesar. Perhatikan di sini kita punya. Nah, harusnya kita untuk 10, 20, 30 itu ada isinya. Oke, benar. Nah, interface di VLAN. Selanjutnya terakhir kita konfigurasikan di switch 4. Kita mulai dari VLAN 10 dulu. Ini adalah FA02, kemudian ini adalah FA03. Jadi FA02 sampai 3 akan masuk ke VLAN 10. Interface range FA02 sampai 3. Langsung saja enter run range FA02 sampai 3. Switch port mode akses, switch port mode akses, switch port, akses VLAN 10. Lanjut untuk VLAN 20, ini adalah FA04 dan ini adalah FA05. Jadi kita masuk interface range FA04 sampai 5, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20. Oke, lanjut VLAN 70. Ini adalah FA06 dan ini adalah FA07. Jadi FA06 sampai 7 akan masuk ke VLAN 70. Interface range FA06 sampai 7, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 70. Terakhir untuk VLAN 80, ini adalah FA08 dan ini adalah FA09. Jadi interface FA08 sampai 9 itu akan masuk ke VLAN 80. Interface range FA08 sampai 9, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 80. Oke, kita bisa coba cek do show VLAN brief. Perhatikan kita punya interface di VLAN 10, 20, kemudian 70 dan 80 sesuai dengan yang ada di topologi, yaitu di switch 4 kita punya VLAN yang ada 10, 20, 70 dan 80. VLAN 10, 20 di PC itu bisa. Oke, lanjut ke selanjutnya.
konfigurator. Kita masuk interface FA. Selanjutnya kita bisa no. Nah, sekarang kita ke router. Nah, sedikit nge-lag, CLI no. Oke. Enable conft. Di sini kita no shutdown dulu interface-nya. Jadi masuk ke interface FA 00. Jadi interface FA 00 no shutdown. Nah, perhatikan di sini sekarang interface-nya sudah hidup. Selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN 10 sampai 80. Kita mulai dari VLAN 10 dulu. Jadi interface FA 00.10 encapsulation.1q10 IP address-nya 192.168.10.1.255.255.0. Untuk IP address-nya teman-teman bebas, silahkan kalau misal mau menggunakan IP address yang lain, asalkan nanti setiap VLAN itu IP address-nya harus beda subnet. Oke, lanjut untuk VLAN 20 encapsulation int FA 0.20. Kemudian kita ke encapsulation 20, kemudian IP address 192.168.1.255.0. 1q10.1 VLAN 20 saya pakai 20.1. Lanjut VLAN 30. Di sini encapsulation.1q30 kemudian terus IP address 92.168.30.30.255.0. Kemudian kita enter lagi IP address-nya lanjut VLAN 60 encapsulation.1 lanjut 70.0.825.255. Oke, benar FA 0.0.30 0.30 40 harusnya 40. Kemudian langsung N do 40. Kemudian IP addressnya 192.168.40.1.25.25.0. kemudian int FA 0.50. Ini 5 ya, bukan 50, tapi 5. Kemudian dia IP address 192.168.5.1. Ya. Oh ya, IP address 192.168.5.1.25.
Ini sudah itu. Kemudian int fa 0.00.60. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan do 60, kemudian masuk IP address itu 92.168.60.1 lalu 255. Aduh, IP address 192.168.255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian ini kenapa error di atas sini? Oh, ntar kita masuk lagi ke int fa 0.5. Nah, di sini dia itu belum ada do 5-nya. Nah, di sini baru dimasukin IP address 192.168.1.255.255.255.0. Harusnya di sini dia bisa. Oke, dia bisa. Oke, sekarang kita lanjut int fa 0.70. Oke, sudah. Kemudian kita do 70 dengan IP address 192.168.255.1.255.0. Kemudian int fa 0,0.80. Oke, langsung do 80 IP address 192.168.255.255.0. Oke, sampai saat ini harusnya kita sudah selesai konfigurasi sub interface atau interVLAN routing untuk semua VLAN. Untuk pengujiannya kita bisa cek do show IP interface brief. Oke, kita cek do show IP interface brief. Di sini ada semuanya. Nah, perhatikan di sini kita sudah punya IP, kita misal 10.2 misal gateway-nya tentu saja 50.1 yaitu IP dari router. Selanjutnya gateway-nya misal 30.1. IP configuration di sini 192.168.80.2. Gateway-nya tentu saja VLAN 30. Oke, masih fail juga. Kalau kita coba sekali lagi. Oke, belum konfigurasi terang di FA01. Jadi ingat-ingat conft interface FA01. Oke, kita ke switch 1 sekarang. Kita conft. Nah,
int fa01 int konfigurasi int fa01 interface yang mengarah ke PC ke VLAN masing-masing. Misal 3 konfigurasi. Nah, kira-kira 0 ini kemudian 30. Kita tes, kita conf t interface fa01 switch port mode terang. Oke. Switch port mode terang. Oke, sudah selesai. Ini masih orange. Kita bisa fast forward time biar lebih cepat. Oke, klik lagi. Nah, sekarang sudah hijau. Ini kita delete. Kemudian kita tes komunikasi VLAN 50 ke VLAN 30 lagi. Oke, masih fail ke VLAN 80. Kita tes coba dari sini ke sini. Dia nggak bisa. Karena apa? Karena di CHP-nya kita belum ada. Kasih video berikutnya. Dan harusnya di berikutnya itu kita Video kali ini kita akan semua confirm mereka. CHP. Di sini kita exit. Kemudian 192.168.10.0 255, 255, 255.0. Default routernya kita arahkan ke 10.1. Untuk DNS-nya kita kosongin dulu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi belum terlalu penting DNS untuk saat ini. Lanjut untuk VLAN 20. Nah. Oke, langsung saja kita mulai di router 1. Di sini kita exit. Kemudian kita konfigurasikan DHCP servernya. Jadi IP DHCP pool. Kita mulai untuk VLAN 10. IP DCHP pool VLAN 10. Networknya tentu saja 192.168. DHCP, oh ya, IP DHCP pool VLAN 10. 10.0, 255, 255, 255.0. Default routernya kita arahkan ke 10.1. Untuk DNS-nya kita kosongin dulu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi belum terlalu penting DNS untuk saat ini. Default. Default router. Lanjut untuk VLAN 20. VLAN 20. Oke, di sini langsung kita masukkan network 192.168.20.0 255.255.255.255.0. Lalu default router 192.168.20.1. Exit. Kemudian kita masuk lagi ke IP DHCP pool VLAN 30.
network 10.1 standar 10 network 10.1 VLAN 8. Nah, di situ berarti kita benar. Langsung aja kita ke network. Oke. Langsung kita ke default router 192.168 30.1 exit. Kita mulai lagi. IP DHCP full VLAN 40. Nah, ini VLAN-nya VLAN 5 bukan VLAN 50. Network 192.168.0.255.255.255.0. Kemudian default router, itu 192.168.5.1. Kemudian IP DHCP full VLAN 60. Oke, langsung network 92.60.255.255.0. Kemudian di sini default router 192.168.60.1. Oke, IP DHCP full VLAN 70 network 55. Langsung default router 192.168.70.1. langsung aja IP DHCP full VLAN 80 network 92.168.80.0.25.25.0. langsung di sini
default router itu 192.168.80.1. Oke, kita nge-exitnya apakah bakalan error gitu. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server pada semua VLAN, yaitu VLAN 10 sampai VLAN 80. Nah, selanjutnya kita tinggal tes saja di semua PC-nya. Kita mulai dari VLAN 40 dulu. Desktop, IP configuration, DHCP. Oke. Nah, di sini kan berarti di atas 50 ya. Coba kita tes 60 deh, 70. Apakah dia sukses? Oke, loading. Oke. Dia sukses. Oke, di 40. Oke, dia sukses. Berarti tanpa exit dia nggak error harusnya ya. Oke. Terus 50. Nah, ini kan 5 nih. Ini 50. Kita coba DHCP-nya. Harusnya dia nggak error. Oke, sukses. Ini udah, ini belum. Kita pilih salah satu aja. Oke, benar. Oke. Oke, ini sukses semua. Oke, berarti kan satu VLAN 50. DHCP 20. Kemudian sudah. Oke, masih fail. Kita tes lagi. VLAN 40 ke 70 lagi. Successful. Kemudian VLAN. Coba kalau dari sini ke sini. Pilot, coba kita kirim lagi dari sini ke sini. Sini ke sini. Oke, karena harusnya dari sini ke sini bisa. Lagi. Oke, sukses. Dari sini ke sini. Pilot, coba kita dari sini ke sini. Sukses. Oke. 50 ke berjalan. Oke. Lancar semua. VLAN-nya akan terbuat. Oke, sepertinya itu saja untuk praktek kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.